Akhirnya Siti Zulaikha merasa bersalah. Qalat imra'atul aziz, istrinya al-aziz, yaitu Siti Zulaikha atau Siti Zulaikha mengatakan, al-ana hashasal haqq, sekarang sudah terbukti nyata siapa yang bersalah. Sayalah yang bersalah. Ana rawattu an nafsi, aku sendiri yang merayu Yusuf. Wa innahu laminas shadiqin, sesungguhnya Yusuf itu orang yang jujur. Orang yang jujur bisa masuk penjara. Dari sini dapat pelajaran kita, bahwasanya orang yang tinggal di penjara tidak semuanya orang jelek. Ya kan? Buktinya Al-Quran menceritakan kisah Nabi Yusuf, orang yang di penjara sebenarnya tidak bersalah. Jadi tidak boleh kita memvonis orang yang sedang di penjara itu bersalah semua, jelek. Bisa jadi dia difitnah menyuri, difitnah memperkosa atau semacamnya. Akhirnya kala persidangan, apa istilahnya, pengacaranya lebih pinter yang bersalah itu, akhirnya dia dijebloskan kan, itu kadang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin tatanazzalur rahmat wal barakat wa sholatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab tafsir Jalalain surat Yusuf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku tuni bi falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbiki fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khatbukunna idh rawattunna yusufa an nafsih qulna hasya lillahi ma alimna qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haqq ana rawattuhu an nafsih wa innahu laminas shadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdil kaidal khainin wa anna Allaha la yahdi kaidal khainin wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kemarin diceritakan bahwa Raja Mesir yang bernama Raja Royan bin Al-Walid, beliau bercerita kepada semua para dukun peramal, dukun penyihir, semuanya didatangkan, orang-orang yang ahli mentakwil mimpi. Karena raja saat itu sudah mimpi melihat 7 sapi yang gemuk. Ada 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus. Terus mimpi berikutnya
Beliau sang raja melihat 7 tangkai pepohonan yang masih hijau, yang masih subur, dilumat habis, dimakan habis oleh pepohonan yang kering, yang sudah waktunya dipanen. Inni aro sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Mimpi 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang sangat kurus. Dan mimpi 7 tangkai pepohonan yang masih hijau, yang masih subur, dilumat habis oleh 7 tangkai pepohonan yang sudah kering. Beliau mengatakan kepada para peramalnya, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai para dukun peramal, tolong takwilkan mimpiku kalau memang kalian bisa mentakwilnya. Lalu mereka semua Allah bikin tidak mampu untuk mentakwilkan mimpi sang raja. Di saat Allah menghendaki untuk membahagiakan Nabi Yusuf dan membebaskan Nabi Yusuf dari penjara, karena beliau dipenjara secara zalim, tidak bersalah sebenarnya. Pada saat itu semua pentakwil mimpi jawab gini, qalu adghatsu ahlam. Itu mimpi yang dialami raja, itu mimpi yang dusta, hanya bunga tidur. Hanya bunga tidur saja sang raja, mimpi yang dusta, tidak akan terjadi dalam dunia nyata. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin. Kami tidak bisa mentakwil mimpinya raja. Berarti mimpi itu mimpi yang dusta. Biasanya kami bisa mentakwilkan mimpi-mimpi, tapi mimpi yang raja ceritakan kami tidak mampu menerawang. Kami tidak mampu mentakwilkannya. Itu jawaban para dukun beramal kepada Raja Royan. Lalu ada salah seorang dari mereka, yaitu tukang pembuat minuman raja yang dulu pernah dipenjara terus bebas, yang bernama Sisarham. Sisarham itu bilang gini, wa qala alladziina naja minhuma waddakara. Dia teringat tentang rekannya yang pada waktu di sel yang bernama Yusuf. Sisarham bilang gini kepada raja, sesudah dia mengingat Nabi Yusuf dalam waktu yang lama, ba'da ummatin waddakara ba'da ummatin. Ba'da ummatin sesudah waktu yang lama. Waktu yang lama yang dimaksud 2 tahun atau 7 tahun atau 9 tahun sesudah Sisarham bebas. Dia lupa, dulu kan pernah dipeseni sama Nabi Yusuf, tolong kalau kamu bebas ceritakan tentang aku kepada raja, biar ketemu siapa yang bersalah. Itu. Tapi Sisarham lupa, kadung saking bahagianya dia dibikin lupa hatinya oleh setan. Fa'ansahu syaiton dzikra rabbi. Dan tidak sempat cerita Nabi Yusuf. Pada saat raja ini 9 tahun atau 7 tahun sesudah Sisarham ini bebas, dia mendengar cerita tentang mimpinya raja itu. Karena semua dukun peramal tidak bisa meramalkan mimpi itu, akhirnya Sisarham cerita, wahai raja, ana unabbiukum bi ta'wili, aku akan menceritakan takwil mimpinya jenengan, tapi nanti yang mentakwilkan teman saya yang bernama Yusuf yang dia ada di penjara sekarang. Fa'arsilun, tolong utus aku agar aku bisa masuk ke dalam sel untuk nemui Yusuf, katanya Sisarham. Akhirnya raja mengutus Sisarham untuk masuk ke dalam penjara untuk menemui Nabi Yusuf. Pada saat ketemu Nabi Yusuf, Sisarham bilang gini, ya Yusuf, ayyuhas siddiqu, wahai pria yang sangat jujur, aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kulhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Tolong takwilkan mimpinya raja kepadaku. Ceritakan kepadaku, raja sekarang ini mimpian 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus. Ijaf itu sangat kurus, bukan kurus biasa. Anggap Cak Barul dimakan Cak Adeng lah gitu. Hati kayaan. Sampai kalau di dalam itu memakannya fabatal al ijaf as-siman wa dakhalat fi butuniha walam yura minhuma syai'un.
Tapi pada saat sapi yang gemuk dimakan oleh sapi yang sangat kurus itu, setelah masuk ke dalam perutnya tidak dilihat perutnya sapi yang kurus melembung. Jadi tidak dilihat melembung, kayak tidak makan. Yusuf tolong takwilkan mimpinya raja. Terus mimpi keduanya gini, melihat 7 tangkai pepohonan yang sangat subur dimakan habis oleh 7 tangkai pepohonan yang sangat kering. Tolong ceritakan mimpi, takwil mimpinya kepadaku wahai Yusuf. La'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Kalau sudah dapat takwil mimpinya, barangkali saya akan kembali menemui raja dan aparaturnya agar mereka tahu takwil mimpinya. Akhirnya Nabi Yusuf menjawab gini, qala tazra'un sab'a sinina da'aban. Kalian semua rakyat Mesir, terutama raja dan seluruh aparaturnya, disuruh dan seluruh rakyatnya agar selama 7 tahun mereka perbaiki bercocok tanamnya, mereka perbaiki sawahnya. Jadi 7 tahun kalian tanam tumbuh-tumbuhan gandum sebanyak mungkin, sebisa mungkin, katanya Nabi Yusuf. Yang dimaksud 7 sapi yang gemuk itu kalian disuruh nanam selama 7 tahun dengan sesubur mungkin, seramai mungkin, serimban mungkin, kiranya tanaman itu banyak kalian raih. Tapi ketika datang waktu panen, falamma hasadtum fadaruh, kalau sudah datang waktunya panen, tolong jangan dipanen semua, sisakan sebagian fisumbuli di dalam tangkainya. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit saja yang kalian makan, hanya sekedar memenuhi kebutuhan makan. Tapi usahakan ketika panen jangan dipanen semua, tapi sisain ada di tangkainya. Kalian ambil sedikit, hanya kebutuhan makan. Karena sesudah itu sumayati min ba'di dzalik sab'un syidad. Karena sesudah 7 tahun masa subur, kalian akan mengalami 7 tahun masa paceklik, krisis moneter, krisis pangan. Karena 7 tahun tidak dihujani, semua petani gagal panen. Nah, dimaksud 7 tahun krisis moneter itu lambang dari mimpinya raja, 7 sapi yang sangat kurus. Di saat itulah kalian ambil tanaman yang 7 tahun sebelumnya kalian tanam itu, kalian panen buat kebutuhan makan ketika 7 tahun krisis itu. Jadi 7 sapi yang gemuk maksudnya 7 tahun musim subur. 7 sapi yang sangat kurus yang dimaksud adalah 7 tahun krisis moneter. Itu semua bukan hanya, jadi 7 tanaman yang subur sama 7 sapi yang gemuk itu lambangnya 7 tahun musim subur. Tapi 7 tangkai tanaman yang kering sama 7 sapi yang kurus itu lambang dari 7 tahun krisis moneter, karena tidak dihujani selama 7 tahun. Sebagaimana dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika orang Mekah masih tidak semua beriman kepada Rasulullah, itu sempat Mekah itu 7 tahun tidak dihujani. Makanya ada ayat li'ila fi Quraisy ila fi mrihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yang telah ngasih makan orang Quraisy karena lapar. Berarti pernah orang Quraisy Mekah itu kelaparan 7 tahun tidak hujan. Kalau sudah 7 tahun tidak hujan, tanah kering, sawah kekeringan, manusianya juga kehausan. Terus makanan tidak ada karena semua petani gagal panen. Itu banyak yang mati kelaparan dan kehausan. Demikian pula Allah ingin mengangkat derajat Nabi Yusuf. Allah bikin Nabi Yusuf ucapannya terbukti dalam dunia nyata dengan mentakwilkan mimpinya raja itu. Setelah itu, setelah 7 tahun musim subur, kalian akan didatangi 7 tahun musim yang sulit.
Krisis moneter, yakullama qaddamtum lahunna, yang akan melumat habis makanan yang kalian tanam selama 7 tahun musim subur itu. Itu maksudnya. Illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali hanya secuil sedikit yang kalian simpan. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian datang setelah 14 tahun berikutnya, kan 7 tahun tambah 7 tahun berapa tahun? Nah, ketika datang tahun berikutnya kalian akan mengalami musim subur lagi, baru Allah hujani setelah 7 tahun tidak hujan itu. Manusia Allah tolong dengan dikirimi hujan dari langit sehingga tanaman mereka subur, buminya subur. Di saat itu banyak buah-buahan yang tumbuh sehingga wafihi ya'sirun, kalian bisa memeras saripati buah-buahan yang kalian tandur. Setelah Nabi Yusuf bilang seperti itu, Sisarham balik nemui raja. Setelah Sisarham cerita bla 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 ke rajanya, Raja Royan, lalu raja jawab gini, wa qalal malik, raja bilang ketika raja kedatangan Sisarham yang setelah menemui Nabi Yusuf, raja bilang gini, u'tuni bi, tolong datangkan Yusuf untuk menemui aku, bebaskan Yusuf dari penjara agar dia nemui aku dan dia ngomong sendiri. Saya ingin dengar takwil mimpi itu dari lesannya Yusuf langsung, tidak dari pelantara kamu. Setelah itu Sisarham balik lagi yang kedua kalinya masuk ke sel. Jadi hitungannya itu sampai 4 kali Sisarham ini masuk sel, balik ke raja, masuk sel lagi, balik ke raja, masuk sel lagi, balik ke, itu sampai 4 kali berturut-turut. Ini yang kedua. Yang kedua, Sisarham datang menemui Nabi Yusuf setelah ketemu raja. Falamma ja'ahur rasulu, ketika Sisarham mendatangi Nabi Yusuf, qala, Sisarham bilang, karena raja mulai memberikan peluang Nabi Yusuf agar bebas. Nabi Yusuf terus jawab gini, irji ila rabbik, ini ucapan Nabi Yusuf kepada Sisarham, balik lagi kamu ke tuanmu, ke rajamu. Jadi Nabi Yusuf tidak langsung mau bebas, balik lagi ke rajamu. Sebelum aku dibebaskan, diberi kesempatan bebas, tolong kamu sampaikan kepada raja, fas'alhu ma balun niswatillati qatta'na aydiyahunna, tolong tanyakan kepada raja gimana keadaan wanita-wanita yang sudah mengkelabui aku, yang sudah memfitnah aku sehingga aku masuk ke dalam sel ini, yang mana tangan-tangan mereka 40 wanita itu sudah terpotong gara-gara aku. Tolong tanyakan keadaan mereka sekarang gimana. Terus tanyai dengan sejujur-jujurnya siapa yang bersalah. Nabi Yusuf tidak mau bebas dulu. Si raja suruh menyidang atau menginterogasi 40 wanita yang tangannya terpotong gara-gara melihat ketampanan Nabi Nabi Yusuf, Nabi semesem Nabi Yusuf. Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya majikanku, katanya Nabi Yusuf. Majikan Nabi Yusuf siapa? Allah. Bukan. Anda tidak ikut dari awal. Yang memenjarakan Nabi Yusuf siapa? Suaminya Siti Zulaikha. Siapa namanya? Kitfir al-Aziz. Kitfir al-Aziz itu posisinya Perdana Menterinya Raja Royan bin Al-Walid, wakil presiden lah bahasa kita. Nabi Yusuf jawab, tolong tanyakan kepada raja tentang keadaan wanita yang sudah terpotong tangannya. Jumlahnya ada 40 wanita itu. Inna rabbi bikaidihinna alim, karena majikanku, bosku, juraganku, yaitu Kitfir al-Aziz, suaminya Siti Zulaikha, itu tahu kalau mereka lah yang bersalah, mereka lah yang menipu daya. Jadi tidak semua Rabbi di Al-Quran artinya Tuhan Allah. Rabbi di sini tuanku, yang dimaksud majikanku. Karena Kitfir al-Aziz ini tahunya kok bisa tahu ini. Pada saat Siti Zulaikha dan rekan-rekannya itu memfitnah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dituduh
yang melakukan aksi untuk memperkosa. Pada saat itu Nabi Yusuf tidak punya saksi, tidak ada yang menolong. Cuma Nabi Yusuf bilang gini, ada saksinya, tapi masih anak kecil. Kalau sampai tidak percaya ke saya, saksinya ada, tapi masih kanak-kanak, masih anak, usia masih digendong, belum 1 tahun berarti, belum bisa jalanan. Lu kok bisa anak kecil kamu jadikan saksi? Coba panggil ke sini. Itu anak daripada adiknya Siti Zulaikha. Jadi Siti Zulaikha itu punya misanan sepupu perempuannya. Itu punya anak kecil. Pada saat Siti Zulaikha dan kawan-kawannya melakukan aksi itu, merayu Nabi Yusuf, anak kecil itu ada. Akhirnya dipanggil. Setelah dipanggil, kepalanya dipegang sama Nabi Yusuf. Dia bicara di depan raja, di depan Perdana Menteri Kitfir Al-Aziz. Awalnya Kitfir Al-Aziz menuduh Nabi Yusuf yang mau menodai istrinya, tapi Nabi Yusuf tidak ada bukti. Akhirnya saksinya anak kecil, masih bayi. Sebagaimana ayat di Al-Quran, wa syahida syahidum min ahliya, telah bersaksi seorang saksi yang masih keluarga Siti Zulaikha sendiri. Bayi itu ngomong gini, anak kecil itu yang masih digendong oleh ibunya. Masa ini kamu jadikan saksi? Dipegang sama Nabi Yusuf, dielus-elus kepalanya. Wahai anak, bilanglah, berkatalah dengan jujur kamu. Bilang kepada Kitfir Al-Aziz kalau saya tidak bersalah. Kamulah saksi satu-satunya yang sangat jujur. Kalau yang lain tidak mungkin jujur. Anak kecil tiba-tiba bisa ngomong kayak orang gede. Ibunya saja yang gendong kaget. Omongannya apa? Ingkuda mingkubulin. Kalau memang pakaian Yusuf sobek dari arah depan, fasodakot, maka Zulaikha lah yang jujur. Wa huwa minat kadzibin. Yusuf yang berdusta, Yusuf bersalah. Wa in kana qudda min duburin, kalau bajunya Yusuf sobek di belakang, fakadzabat, maka Zulaikha lah yang berdusta. Wa huwa minas shadiqin, dan Yusuf orang yang jujur. Setelah diperiksa sama Kitfir Al-Aziz, pakaian Nabi Yusuf yang sobek di belakang, berarti yang memaksa wanita. Kalau pakaiannya sobek di depan, berarti yang laki-laki yang maksa. Itu anak kecil bisa ngomong. Dari situ terus Kitfir Al-Aziz malu. Berarti istriku yang bersalah dan yang lain. Waktu itu banyak wanita, bukan hanya Siti Zulaikha, pembantu-pembantunya itu. Makanya bilangnya Kitfir Al-Aziz, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian semua itu sangat agung. Saya minta maaf Yusuf, katanya Kitfir Al-Aziz. Sudah ya. Makanya Nabi Yusuf ketika pesan kepada si Sarham, suruh bilang seperti itu. Sesungguhnya majikanku sebenarnya tahu siapa yang bersalah. Tapi karena dia pejabat, kalau sampai ini tersebar seluruh Mesir ya, maka akan tercoreng nama baiknya. Dia kan Perdana Menteri, bisa jadi hilang jabatannya kan. Nah, ini aib keluarga ya, dia jabatannya wakil presiden juga. Makanya ditutup-tutupi demi menjaga keamanan biar beritanya tidak viral. Nabi Yusuf dipenjarakan. Karena waktu itu Siti Zulaikha ngancem kepada suaminya. Kalau sampai tidak mau ngizini saya keluar ke Mesir untuk menyampaikan ke orang siapa yang bersalah, maka penjarakan Yusuf. Akhirnya dipenjara itu. Siti Zulaikha memfitnah lagi, memfitnahnya itu. Dia bilang yang menyebarkan aib, kan pada waktu itu Kitfir Al-Aziz pesan ke Nabi Yusuf ya, Yusuf tolong simpan rahasia keluargaku ini. Saya tahu istriku yang bersalah, tapi tolong jangan kau ceritakan kepada siapapun. Ini aib keluarga. Bisa jadi nanti saya akan dipecat dari jabatan ini, tercoreng nama baik saya. Nabi Yusuf tidak bercerita, tapi wanita-wanita yang jadi pembantunya Siti Zulaikha itu ada 4 wanita. Itu yang nyebarkan cerita-cerita ke wanita-wanita Mesir, ke ibu-ibu itu, anak istrinya pejabat-pejabat yang jumlahnya 40 wanita. Masa Zulaikha merayu budaknya sendiri, anak angkatnya sendiri, dirasani.
Akhirnya Siti Zulaikha pegel diundang ke istananya, 40 wanita itu. Disuguhi jeruk kasturi, jeruk limau yang hanya bisa dikupas pakai pisau ya. Di saat mereka 40 wanita mengupas jeruk, Nabi Yusuf suruh jalan di depannya itu. Akhirnya mereka terhipnotis dengan ketampanan wajah Nabi Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Itu sampai terpotong. Itu kisahnya. Kita balik ke cerita ini lagi. Belum selesai ya. Sudah dapat 28 menit. Nggak usah banyak-banyak biar nyambung, namanya sinetron ini. Karena yang nonton film ada yang nontonnya sudah episode ke-10, ke-11. Nah itu dari awal, saya ulangi dari awal biar nyambung. Faroja, akhirnya si Sarham balik nemui raja lagi untuk menyampaikan pesan Nabi Yusuf. Akhirnya si raja memanggil wanita-wanita itu yang sudah tangan itu tugel, dipanggil gini, diomongi, kola ma khotbukunna, gimana keadaan kalian? Idrawattunna Yusuf an nafsi, apakah benar kalian sebenarnya yang telah merayu Yusuf, bukan Yusuf yang merayu kalian? Hal wajadtunna minhu mailan ilaikun, apakah kalian melihat sosok Yusuf condong kepada kalian, jatuh cinta kepada kalian ketika kalian ajak, ketika kalian rayu? Kulna, 40 wanita itu jawab gini, hasya lillah, maha suci Allah, ma alimna alaihi min su', kami semua tidak melihat keburukan secuil pun dalam diri Yusuf. Di saat wanita 40 ngomong kayak gitu, akhirnya Siti Zulaikha merasa bersalah. Qalat Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, yaitu Siti Zulaikha atau Siti Zulaikha mengatakan, al-ana hasol haqq, sekarang sudah terbukti nyata siapa yang bersalah. Sayalah yang bersalah. Ana rawattu an nafsi, aku sendiri yang merayu Yusuf. Wa innahu laminas shadiqin, sesungguhnya Yusuf itu orang yang jujur. Orang yang jujur bisa masuk penjara. Dari sini dapat pelajaran kita, bahwasanya orang yang tinggal di penjara tidak semuanya orang jelek. Ya kan? Buktinya Al-Quran menceritakan kisah Nabi Yusuf, orang yang di penjara sebenarnya tidak bersalah. Jadi tidak boleh kita memvonis orang yang sedang di penjara itu bersalah semua, jelek. Bisa jadi dia difitnah menyuri, difitnah memperkosa atau semacamnya. Akhirnya kala persidangan, apa istilahnya, pengacaranya lebih pinter yang bersalah itu, akhirnya dia dijebloskan kan, itu kadang gitu. Setelah mengetahui keadaan asli dan kebenaran aslinya, sang raja Qitfir al-Aziz akhirnya mengutus lagi si Sarham untuk menemui Nabi Yusuf yang ketiga kalinya. Setelah ketemu Nabi Yusuf, si Sarham, Nabi Yusuf bilang, dzalika, permintaanku untuk bebas dari penjara, liya'lama, agar tuanku, majikanku Qitfir al-Aziz tahu, anni lam akhunhu, bahwa sesungguhnya aku tidak pernah mengkhianatinya. Sebagai budaknya aku tidak pernah berkhianat kepadanya untuk selingkuh dengan istrinya. Bil ghaib, dalam keadaan dia tidak hadir di rumah, di istananya. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayat kepada tipu dayanya orang-orang yang berkhianat. Kemudian Nabi Yusuf mengucapkan dalam ucapan terakhirnya karena tawadhu kepada Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, tidaklah aku membebaskan hawa nafsuku, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kebaikan, illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Tuhannya. Kayak Nabi Yusuf ini maksum karena Nabi,
Nah mungkin beliau terjerumus dalam jurang maksiat karena Nabi dijaga maksum. Fa'asomahu, Allah menjaganya. Jadi marahima rabbi, manya bermakna man, seseorang yang disayang oleh Allah sehingga dimaksum dari dosa. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Tuhanku maha mengampun dan maha menyayangi. Nafsu itu ada sifatnya. Arti kesimpulannya nafsu itu satu jumlahnya, walha sifatun, tapi nafsu mempunyai sifat. Sifatnya nafsu yang pertama adalah ammaratan bisu, selalu mengajak urusan maksiat. Tad'u ila syahawat, ngajak-ngajak melampiaskan kesenangan. Senangnya tidur, senangnya tidak ibadah, senangnya nongkrong, senangnya wis pokoknya yang enak-enak ya, yang bertentangan dengan, karena surga itu memang diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan hati, nafsu. Kalau urusan neraka diliputi dengan yang menyenangkan nafsu. Lihat orek, lihat apa lagi, orkes, di situ ada biduannya, seneng kan nafsu itu, amarat bisu. Tapi kalau ngaji kayak ngantuk, ngaji ngantuk. Itu sifat pertama, nafsu itu ammaratan bisu. Tad'u ila syahwat wa tamilu ilaiha wa la tubali, selalu ngajak melampiaskan nafsu syahwat dan condong kepada syahwat dan tidak peduli. Inilah nafsul kufar wal usad al musirin. Nafsu yang ammaratan bisu, nafsunya orang kafir dan nafsunya orang-orang ahli maksiat yang tekun maksiatnya rutin. Bukan kadang maksiat, kadang ibadah, maksiat. Kalau musirin itu maksiatnya tekun, istiqomah maksiatnya. Itu orang-orang yang seperti itu nafsunya ammaratan bisu. Sifatnya nafsu pertama itu ammarah, ada nafsu ammarah. Dan ada lagi nafsu itu nafsu lawamah. Kapan nafsu disebut lawamah? Fa idza aradallahu lahal huda. Ketika Allah memberikan hidayah, petunjuk ke jalan yang Allah ridhoi kepada nafsu. Ja'ala laha wa'idhan ya'muruha wa yanha. Maka Allah jadikan nafsu menjadi mau'idhah, pemau'idhah, penasihat yang memerintah kebaikan, yang melarang kejelekan. Kemudian tasiru lawamatan, setelah nafsu itu bertobat dari maksiatnya, nafsu menjadi nafsu lawamah, nafsu yang banyak maidoe, yang banyak mencerca, menyesali perbuatannya yang lalu, itu namanya nafsu lawamah. Talumu sohibaha alal tika birrodail, yang mencaci pelakunya atas melakukan kehinaan atau kemaksiatan. Fa'in sya'u andalika mujahatuhu atau taubatuhu wa ruju'u li khaliqi. Kalau sudah nafsu kita lawamah, nafsu sing maidu, nafsu yang mencaci maki perbuatan jelek kita, dari situ muncul kesungguhan kita, keseriusan kita dalam beribadah dan tobat kembali kepada Sang Pencipta. Setelah itu, faida kasuro alaiha dzalik wastamaro. Kalau sudah sering dan istiqomah kita ibadahnya, dawamah, dinas, rutinitas, jadi rutinitas. Sorot mutmainnatan sakinatan. Nafsu mempunyai sifat ketiga menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang anteng, sakinatan yang tenang. Nafsu anteng ibadah, malas maksiat. Jadi nafsu itu ada urutannya. Pertama itu ammarah, ketika sudah terjerumus dalam jurang maksiat. Kalau sudah tobat namanya lawamah. Kalau sudah istiqomah tobatnya, istiqomah ibadahnya, ini jadi mutmainnah. Ketika nafsu kita sudah mutmainnah, tahta qada'illah wa qadari, di bawah naungan keputusan Allah dan takdir Allah, radiyatan bi ahkami, ridho dengan semua hukum Allah, fastahiqu minallah al-ataya wat tuhaf. Nafsu tersebut berhak mendapatkan anugerah, hadiah, apresiasi, pemberian dari Allah. Sebagaimana dalam ayat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah, irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, mardiyatan, dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli, masuklah kamu nafsu, fi ibadi, dalam golongan hambaku,
wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi nafsu sing mlebu nang surga itu, semua manusia yang masuk surga itu nafsunya mutmainnah. Tidak ada nafsu yang amarah dan tidak ada nafsu yang lawamah. Hati nafsu sing mlebu surga. Jadi kalau orang masuk surga nafsunya mutmainnah semua. Hati tidak ada keselewengan, perselingkuhan, kecemburuan, ndak ono. Karena nafsunya mutmainnah. Hadza maqamul wasilin. Ketika nafsunya sudah mutmainnah, anteng jejeg wis. Ini makom kedudukan orang-orang yang wusul, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, atau bisa dikatakan maqamus sairin. Kedudukan orang-orang yang sudah berjalan di jalannya Allah, yang sudah tenggelam dalam lautan Allah. Mudah-mudahan nafsu kita menjadi mutmainnah ya. Ya harus doa, kalau enggak doa enggak bisa. Terus jangan kau kira orang jadi wali, orang yang sampai kepada Allah berarti enggak punya nafsu sama sekali. Ya punya. Bukan berarti orang yang jadi wali itu karena ibadahnya, bukan. Karena memang sudah dianugerahi. Nah, kita itu harus berusaha setiap hari itu zikir tidak ditinggal. Kalau memang kita tidak bisa meluangkan waktu untuk wirid dan zikir di selain waktu sholat ya kita fokus setelah sholat fardu, setelah salam wiridan sekhusyuk mungkin, setenang mungkin. Ini mudawamah, apalagi orangnya istiqomah baca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Itu orang yang baca itu setiap sholat fardu, ditutup satu kali pas jumlahnya 100 ya. 33 kali 3 99, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu satu kali berarti pas 100. Ufirat dunubu walau kanat kazabatil bahar. Allah ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan, meskipun akeh koyok untuk banyu segara. Nanti orang setiap selesai sholat fardu baca itu tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah satu kali. Itu berarti dosanya ada harapan Allah ampuni meskipun sebanyak untuk banyu segara. Walau kanat kazabatil bahar. Itu hadisnya sahih. Kalau kanat kazabatil bahar, zabat itu untuk busanya atau buih yang ada di lautan. Karena umurnya penghuni surga itu 33 tahun. Meskipun wafatnya umur 50, engkau di nom-nomene tadi 33. Jadi biar setelah sholat fardu kita menjadi ahli surga. Jadi maka usahakan jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Makanya di hikam itu la tatruki dzikra li adami hudurika ma'allah fi li anna ghaflataka an dzikri an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Jangan sampai kamu meninggalkan zikiran gara-gara kamu tidak pernah khusyuk hatinya di saat menjalankan zikir. Ojo sampai gara-gara awakmu tidak tahu khusyuk nek wiritan terus awakmu tidak gelem wiritan belas. Jangan sampai seperti itu. Karena lupamu kepada Allah gara-gara kamu meninggalkan zikir itu lebih sangat parah daripada kamu lupa kepada Allah di saat kamu menjalankan zikir. Ngerti ya? Mending wong sik gelem wiritan masih ono lali-lali nih, daripada orang lupa kepada Allah tapi karena ndak mau wiritan sama sekali. Meskipun dari subhanallah 33 yang kita baca, eling Allah ini ketika maca subhanallah sepisan. Sepenting wiritan gitu loh. Dari astaghfirullah dibaca 100, sing eling nang Allah mek 3 istighfar. Ndak apa-apa daripada ndak blas. Barangkali suatu saat Allah akan mengangkat derajat zikirmu dari zikiran yang disertai hati ghaflah berpindah ke zikiran yang disertai hati yaqdha sadar. Dari zikiran yang disertai hati sadar berpindah ke zikiran yang disertai hati hudur, hadir bersama Allah, khusyuk. Dari zikiran yang disertai hati hudur menuju zikiran sirna dari segala-segalanya selain Tuhan yang dizikiri. Itu wong nek wis pancen kerem nang lautan Allah itu ibaratkan orang tenggelam di laut yang dia lihat hanya laut, tidak melihat tepi laut.
Orang yang sudah tenggelam dalam lautan Allah, dia yang dia lihat hanya Allah, tidak melihat apa-apa. Bahkan kalau sudah makomnya fana, sirna dari segala-galanya itu, dia tidak merasa dirinya sendiri ada. Wis kadung kerem. Masih dohironnya kumpul ambek menungso, tapi dia tidak pernah merasa berkumpul. Itu orang-orang yang jadab majidub itu. Seperti itu. Mending setiap hari baca istighfar 100 minimal itu. Salawatnya 100 biar ditolong Kanjeng Nabi. La ilaha illallahnya 100. Maghrib atau subuh. Pokok jangan sampai ndak belas. Jangan sampai mari salam langsung ngerokok. Mesti kamu sibuk, misal ada kegiatan kesibukan. Baca istighfar 5 kali. Terus jangan tinggalkan zikiran yang diajarkan Kanjeng Nabi. Contohnya sunat baca ayat kursi meskipun hanya 1 kali, terus baca tadi itu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33an itu jangan ditinggalkan. Setelah itu doa semampumu, baru mari wes. Kalau memang kita sibuk, punya kesibukan yang tidak mungkin kita tinggalkan, ya wes ojo ninggalo wiritan yang dianjurkan Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.